Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Devtarianti dengan NIM 2112036 dari kelas TIB 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa iklan layanan masyarakat dalam media sosial. Kekurangan dan kelebihan beriklan di Instagram. Beriklan di Instagram tentu menjadi pilihan cerdas yang kini banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis. Banyak yang memanfaatkan aplikasi Instagram ini untuk mempromosikan produknya. Instagram menjadi salah satu media online yang dinilai cukup efektif dan ampuh untuk meningkatkan penjualan. Media sosial ini lebih fokus pada layanan berbagi video dan foto pendek secara gratis. Instagram ini hadir dan mampu menarik banyak para orang-orang yang mulai bosan dengan media sosial lainnya. Kehadiran Instagram yang menawarkan hal unik dan menarik ini mampu mengambil hati para kebanyakan orang karena tampilannya yang cukup sederhana. Tidak hanya digunakan untuk kegiatan pribadi saja, kini Instagram digunakan untuk kegiatan bisnis dengan membuat konten gambar, tulisan, maupun video yang berkualitas untuk menarik para calon konsumen. Kelebihan beriklan di Instagram. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Instagram untuk kegiatan berbisnis, yaitu dengan adanya beberapa konten gambar, multi gambar, video, dan juga teks. Dengan adanya support media tersebut, dan dengan adanya berbagai fitur yang ada pada Instagram, menjadikan lebih fleksibel untuk promosi. Berikut ini adalah kelebihan Instagram di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mudah penggunaan. Salah satu yang menjadi alasan Instagram banyak para penggunanya adalah karena mudah dalam penggunaannya. Tidak perlu banyak pengetahuan dan ilmu tentang pembuatan website ataupun SEO. Yang kedua, memiliki banyak pengguna aktif. Instagram menjadi salah satu media sosial yang cukup populer dan sangat digemari oleh para masyarakat. Aplikasi ini dinilai jadi media paling aktif dan efisien untuk kegiatan bisnis. Hal tersebut dikarenakan banyak para pengguna aktif Instagram. Yang ketiga, sosial media gratis. Kelebihan dari Instagram salah satunya adalah bisa menggunakan aplikasi ini untuk promosi bisnis secara gratis. Cukup hanya dengan mendownload aplikasi dengan smartphone dan mendaftar akun, maka kamu sudah bisa menggunakannya untuk kegiatan bisnis. Yang keempat, tools untuk melihat pengunjung. Menariknya Instagram ini mampu memberikan tools wawasan dasar mengenai data postingan dan data followers. Dengan memperoleh dari tools tersebut, kamu dapat dengan mudah menganalisa konten dan perkembangan brand. Kekurangan beriklan di Instagram. Selain adanya beberapa kelebihan di atas, Instagram juga memiliki kekurangan dalam kegiatan berbisnis. Beberapa kekurangan Instagram sebagai berikut. Yang pertama, foto cenderung kecil. Pastinya kamu sering melihat foto di Instagram yang terlihat sangat kecil dan sulit untuk dilihat sehingga akan terlihat pecah, blur, dan kurang menarik. Namun, sebenarnya bisa saja diakali dengan menggunakan foto atau video dengan kualitas terbaik. Selain itu, lengkapi dengan detail caption untuk deskripsinya. Yang kedua, persaingan ketat. Dengan semakin lengkapnya fitur yang mendukung untuk kegiatan bisnis, maka akan semakin banyak yang tertarik menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan bisnis. Ditambah lagi dengan mudahnya penggunaan aplikasi ini, tentu membuat banyak orang yang menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, harus rajin upload. Instagram ini
sama dengan aplikasi media lainnya yang memiliki timeline yang terus berjalan dengan cepat dan terbatas waktu. Jika kamu tidak rajin update, maka Instagram tidak akan terlihat di timeline. Contoh iklan layanan masyarakat di Instagram. Bagaimana cara mencegah anak dari hepatitis akut? Saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Yang ketiga, tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Dan keempat, hindari kontak dengan orang sakit. Yang terakhir, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Saluran napas, kurangi mobilitas. Yang kedua, gunakan masker saat bepergian. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Dan keempat, hindari keramaian atau kerumunan. Kelebihan dan kekurangan TikTok. Kelebihan dan kekurangan TikTok untuk promosi bisnis online sebagai tempat membagikan video pendek. TikTok memang sangat digemari berbagai kalangan, tidak hanya menampilkan konten hiburan saja, tetapi banyak pengguna yang memanfaatkannya sebagai sarana melakukan promosi bisnis. Oleh karena itu, pembaca perlu menyimak kelebihan dan kekurangan TikTok untuk promosi yang dijabarkan sebagai berikut. Kelebihannya sebagai media promosi semakin populer TikTok di masyarakat, maka semakin banyak bermunculan konten yang diunggah setiap hari. Di antaranya kesehatan, edukasi, makanan, dance, dan seterusnya. Saat ini ada banyak influencer yang menawarkan jasa promosi melalui akun TikTok yang dimilikinya. Adapun kelebihan dari pemanfaatan media sosial ini dirinci sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama, banyak pengguna. Setidaknya TikTok memiliki 800 juta pengguna aktif yang setiap harinya membuka aplikasi serta membuat konten. Realita tersebut menggambarkan bahwa TikTok menjadi media sosial teratas yang begitu digemari masyarakat. Mempromosikan bisnis tertentu melalui TikTok akan membuatnya mudah dilihat oleh orang-orang di berbagai daerah. Yang kedua, fitur yang anti ribet. Secara khusus, pengguna tidak harus fasih dalam mengedit video dan lagu, sebab TikTok melengkapi sejumlah tools yang memudahkan proses editing. Untuk tampilan yang memukau, pengguna tinggal menambahkan stiker atau emoji, teks, filter, dan transisi. Bahkan aplikasi ini juga memungkinkan untuk dipakai dalam video green screen. Dan yang ketiga, fitur flash tag untuk menyesuaikan tema. Mencari topik yang sedang booming bisa dilakukan dengan menambahkan fitur hashtag. Dengan adanya layanan ini, siapapun dapat mencari pembahasan sesuai dengan tema yang diinginkan. Hashtag juga dapat disisipkan pada konten berisi promosi produk. Kekurangan. Adanya kelebihan dan kekurangan TikTok untuk promosi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berbisnis. Adapun kekurangan yang terlihat yaitu media sosial ini tidak bisa digunakan untuk menautkan link, sehingga pembisnis tidak bisa mengarahkan customer menuju website. Selain hal tersebut, TikTok juga tidak menyediakan analisis data yang rinci. Data yang tertera dalam akun TikTok hanya akan bertahan selama 28 hari, sehingga nilai informasi tersebut cukup penting. Maka, pebisnis perlu menyalinnya di catatan lain supaya tidak terhapus. Proses pencatatan manual tersebut juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kekurangan TikTok untuk promosi seperti yang diketahui, banyaknya kelebihan yang akan diperoleh pengguna tertentu tidak lepas dari celah atau kekurangan. Contoh iklan layanan masyarakat di TikTok. I wish you were sober. 19, but you're like 25 now.
Facebook. Facebook Ads merupakan salah satu layanan periklanan yang di dalamnya memberikan tawaran untuk mempromosikan fanpage yang telah dibuat oleh pengguna Facebook dengan dituju untuk iklan yang ditayangkan layanan Facebook hanya ditampilkan pada 2 jenis media sosial saja, yaitu Facebook dan juga Instagram. Meskipun hanya ditampilkan di Facebook dan juga Instagram, keduanya merupakan salah satu media sosial yang paling banyak penggunanya. Layanan periklanan yang satu ini tidak hanya digunakan oleh pengiklan kecil saja, melainkan perusahaan-perusahaan ternama juga menggunakan layanan yang satu ini. Kelebihannya yaitu jangkauan promo lokal dan internasional. Kelebihan yang pertama, apabila Anda menggunakan Facebook Ads adalah jangkauan promo lokal dan internasional. Dengan menggunakan Facebook Ads, Anda dapat mengatur jangkauan promo sesuai dengan wilayah yang ingin ditentukan. Yang kedua, menawarkan format iklan yang lengkap. Facebook Ads juga dapat menyediakan format iklan secara lengkap dengan menggunakan layanan iklan yang satu ini. Anda tidak hanya membuat promo yang terdiri dari teks saja, Anda juga dapat memasukkan unsur video dan juga gambar ke dalam Facebook Ads milik Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah dalam menjalankan layanan periklanan yang satu ini. Yang ketiga, menjaring konsumen yang potensial. Dengan menggunakan Facebook Ads, Anda dapat menjaring konsumen yang potensial. Misalkan, Anda menyediakan layanan iklan yang ditujukan khusus untuk anak-anak, akan tetapi Anda mempromosikannya di berbagai kalangan orang tua. Hal itu tidak akan efektif untuk dilakukan. Maka dari itu, dengan adanya FB Ads ini, Anda bisa menjaring konsumen sesuai dengan tujuan konsumen Anda. Kekurangannya yaitu sulit menangkap perhatian. Kekurangan yang bisa Anda dapatkan yaitu sulit menangkap perhatian. Seperti yang kita lihat, mayoritas pengguna Facebook di Indonesia digunakan hanya untuk kesenangan semata saja. Apabila ada iklan yang muncul, mereka justru merasa risih dan ingin sekali untuk menghapusnya. Sebab itulah penayangan iklan tidak dapat berjalan efektif. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat di Facebook. Lalu, bagaimana pengaruh iklan layanan masyarakat di media sosial terhadap perilaku masyarakat? Yaitu iklan yang ada di Indonesia beraneka ragam jenisnya. Salah satunya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah sosial yang harus mereka hadapi. Pada kenyataannya, penayangan iklan layanan masyarakat belum tentu dapat mengubah pola pikir seluruh masyarakat terhadap suatu hal ini, karena masalah yang dibahas dalam iklan layanan masyarakat tersebut masih terjadi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.